Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 9 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pagi itu, Nando bersama Pak Rahmat dan Bu Heni segera menuju kantor polisi. Dengan hati yang diliputi harapan dan kecemasan, langkah mereka terasa berat, namun pasti. Selama perjalanan, Nando terus berdoa dalam hati agar ada kabar baik tentang keberadaan istrinya yang hilang sejak beberapa hari lalu. Setibanya di kantor polisi, mereka langsung menemui seorang petugas. Tanpa basa-basi, polisi tersebut menyerahkan sebuah barang bukti. Sebuah jaket coklat yang ditemukan oleh seorang warga. Jaket itu terlihat kusut, sobek di beberapa bagian, dan membawa tanda-tanda kerusakan yang tak biasa. Jaket tersebut menjadi pusat perhatian mereka. Di salah satu sobekan, terdapat sehelai rambut yang diduga milik Saleha. Polisi menjelaskan bahwa barang bukti ini kemungkinan besar terkait dengan hilangnya istrinya itu. Mendengar penjelasan itu, tubuh Nando terasa lemas, seolah beban berat bertumpu di pundaknya. Jaket itu ia kenali dengan pasti, pakaian terakhir yang dikenakan istrinya sebelum hilang. Keyakinannya bahwa Saleha masih selamat kini mulai runtuh saat melihat kondisi jaket yang rusak. Penjelasan polisi bahwa korban mungkin tidak selamat semakin menambah derita di hatinya. Pak Rahmat dan Bu Heni yang berada di sana ikut merasakan kesedihan mendalam. Namun sebagai orang tua yang bijak, mereka tetap berusaha menenangkan Nando. Mereka meyakinkannya bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja. Meski Saleha sudah beberapa hari tak ditemukan, mereka percaya bahwa harapan belum sepenuhnya sirna. Kata-kata mereka menjadi penopang Nando, meski hati kecilnya terus diliputi rasa takut akan kenyataan yang pahit. Untuk memastikan kebenaran barang bukti tersebut, Bu Heni mengusulkan agar dilakukan tes DNA menggunakan rambut yang ditemukan pada jaket itu. Polisi setuju dengan usulan tersebut, dan Nando akhirnya setuju juga untuk melanjutkan langkah ini, meski dengan hati yang berat. Harapannya kini tertumpu pada hasil tes tersebut, sambil tetap berdoa agar keajaiban datang, membawa Saleha kembali ke sisinya. Bagi Nando, meski jaket itu memberi petunjuk, ia tak akan berhenti mencari hingga menemukan jawaban pasti tentang istrinya. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju hari pernikahan, Bara dan Saras menghadapi ujian yang tak terduga. Bara yang baru saja menyadari bahwa ponselnya hilang di dalam mobil segera berputar arah untuk kembali ke rumah seorang wanita yang sebelumnya ia bantu. Wanita itu terlihat meminta pertolongan dengan cara yang meyakinkan. Namun, kini Bara mulai mencurigai bahwa semua itu hanyalah akal-akalan. Setibanya di lokasi, Bara merasa frustasi ketika wanita tersebut tidak lagi ditemukan. Ia semakin kesal menyadari bahwa ponselnya telah diambil dan dirinya telah menjadi korban niat jahatnya. Sementara itu di tempat lain, Saras diliputi rasa cemburu yang membara. Berita tentang keberadaan seorang wanita di mobil Bara menimbulkan berbagai spekulasi di pikirannya. Terlebih lagi, ia kesulitan menghubungi ponsel Bara yang hilang. Dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan, Saras memutuskan untuk segera menemuinya. Ia ingin mendapatkan penjelasan langsung tentang siapa wanita itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Di benaknya bayangan buruk terus menghantui, namun ia tahu bahwa semua itu harus dihadapi. Ketika akhirnya Saras menemui Bara, Bara berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia menceritakan tentang wanita yang meminta tolong, hilangnya ponsel, dan bagaimana semua ini hanyalah kesalahpahaman. Bara tahu menjelaskan kebenaran kepada Saras tidak akan mudah.
Namun ia yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua ini. Di sisi lain, Saras mulai menduga bahwa Zahwa, seseorang yang selama ini selalu menjadi duri dalam hubungan mereka, pastinya terlibat dalam kejadian ini. Meskipun begitu, ia tetap mendengarkan penjelasan Bara dengan hati-hati. Di sisi lain, Zahwa yang diam-diam telah merencanakan semua kekecewaan ini merasa puas dengan hasilnya sejauh ini. Ia tersenyum sinis, yakin bahwa usahanya kali ini akan memisahkan Bara dan Saras untuk selamanya. Namun Zahwa lupa bahwa rencananya tidak pernah benar-benar berhasil. Karena ikatan cinta antara Bara dan Saras terlalu kuat untuk dihancurkan oleh tipu daya. Cepat atau lambat kebohongan Zahwa akan terbongkar, dan ia harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Bara dan Saras, meski diterpa badai, tetap berdiri teguh dengan cinta yang mereka miliki. Sementara itu, sebelumnya, Intan masih terus diselimuti rasa sedih dan cemas. Perubahan fisik selama kehamilannya membuatnya merasa minder, seolah-olah ia kehilangan kepercayaan diri yang dulu dimilikinya. Rasa overthinking semakin menghantui, terutama saat ia mengingat bahwa Dani akan menghadiri reuni SMA. Intan merasa cemas, membayangkan dirinya tak lagi menjadi pusat perhatian suaminya. Apalagi dengan kehadiran Flora di acara tersebut. Flora yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Dani terumbayangi pikirannya. Meskipun ia tahu bahwa Flora telah menegaskan tak tertarik pada pria beristri. Pikiran Intan semakin terjerat oleh kekhawatiran yang ia ciptakan sendiri. Ia membayangkan skenario buruk yang mungkin saja terjadi di acara itu, terutama jika Dani dan Flora kembali berbicara dan terlihat dekat. Kecurigaan ini membuatnya merasa gelisah, meski ia tahu bahwa Dani selalu menunjukkan cinta dan perhatian padanya. Namun rasa insecure yang ia rasakan selama kehamilan membuatnya sulit berpikir jernih. Intan mencoba mencari cara untuk meredakan rasa khawatirnya. Namun bayangan buruk terus datang, membuat pikirannya semakin kalut. Akhirnya Intan memutuskan untuk memantau gerak-gerik Dani. Setelah acara tersebut, ia tak ingin terus-menerus dihantui oleh perasaan cemas dan curiga. Padahal kenyataannya Dani hanya ingin menghadiri reuni untuk bersenang-senang bersama teman-teman lamanya, tanpa ada maksud apapun terkait Flora. Begitu pula dengan Flora yang datang hanya untuk bernostalgia, tanpa ada hubungan khusus dengan Dani. Namun di balik rasa cemas yang melanda, Intan masih menyimpan harapan bahwa semua hanya kekhawatiran tak berdasar, dan Dani akan kembali ke rumah dengan membawa ketenangan bagi hatinya.